Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan channel Bang Riki. Apa kabar semuanya? Saya berharap kabarnya selalu sehat dan terutama dijauhkan dari virus COVID-19. Dan semoga semakin semangat untuk membuat konten atau nge-YouTube-nya. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorial selanjutnya, untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, supaya dukung channelnya untuk bisa berkembang ke depan dengan cara like, subscribe, serta tekan loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini kita mari belajar sama-sama untuk memajukan channel kita, terutama khususnya untuk teman-teman youtuber pemula. Di video kali ini saya akan ngebahas atau akan membuat tutorial atau cara supaya video kita muncul di pencarian, tentu dengan menerapkan metode SEO. Nah, sekarang SEO itu atau disebutnya Search Engine Optimization, atau disebutnya langkah optimasi dari video yang kita unggah di YouTube, atau tujuannya utamanya adalah mengoptimalkan atau optimasi adalah membuat video lebih banyak diakses oleh masyarakat dengan kata kunci tertentu. Video kita bisa muncul di atas, atau upaya mengoptimalkan website untuk mendapatkan peringkat teratas di pencarian. Oke teman-teman, nanti di akhir video saya akan tunjukkan video yang sudah saya, salah satu channel atau channel saya ini yang ada videonya yang saya sudah menerapkan metode SEO-nya sehingga video itu muncul di pencarian. Oke teman-teman, jangan di skip ya, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyediakan video yang sudah ready untuk kita unggah di YouTube. Namun dalam hal ini, video kali ini saya akan memberitahukan cara untuk mengupload atau mengunggah video itu lewat YouTube Studio atau YouTube Dashboard. Nah, ini sama halnya ketika kita mengupload video baru. Nah, namun kali ini saya akan mengedit video yang sudah terlanjur di-upload ke YouTube lewat channel kita, namun tidak menggunakan metode SEO. Oke teman-teman, nah pertama kita masuk dulu ke YouTube Studio. YouTube, sorry. Oke teman-teman, ini channel saya. Ini jujur ya, channel saya ini masih baru, umur 2 bulan, masih seumuran anak jagung. Oke, saya akan edit ini channel saya ini campuran, ada tutorial, ada mengenai binatang kesayangan, binatang ternak gitu. Nah contohnya ini ya. Jadi anggap aja ini video yang akan kita edit, cara merawat tokek, lalu kita tekan ini tanda pensil yang ini ya, tanda pensilnya kita klik. Nah, jadi di judul, kata kuncinya itu adalah di judul, cara merawat tokek rumahan. Ini saya dapat judul ini dari mana coba? Ini saya dapat dari kata kunci yang ada di YouTube. Nah, contohnya begini. Ketika saya mau buat video tadi mengenai tokek, tentu saya akan set dulu judul yang cocok mengenai tema yang ada di video. Contoh seperti ini.
cara merawat tokek rumahan. Nah, mengenai tokek ini tidak akan mungkin orang mengetik kata kunci di luar daripada temanya atau di luar daripada topik pencarian mereka. Jadi sehingga orang-orang akan mengetik cara merawat tokek. Nah, di mesin pencarian ini ada cara merawat tokek rumahan, cara merawat tokek hasil tangkapan, cara merawat tokek dari kecil, cara merawat tokek hias, cara merawat tokek yang baik. Nah, ini semua ini termasuk adalah kata kunci. Kata kunci yang ada di YouTube. Nah, sehingga dengan kata kunci ini semua, saya akan memilih salah satu judul yang cocok. Sehingga nanti dengan judul tersebut akan muncul video saya ketika ada orang mengetik cara merawat tokek. Nah, video kita akan muncul di atas. Nah, dan kelima kalimat ini, judul ini akan saya masukkan di deskripsi berikut sama di hashtagnya atau di tagnya gitu ya. Jadi ini saya buat ini cara merawat tokek. Ini saya dapat judulnya dari sini. Oke, itu kita mengenai judul. Nah, kemudian untuk di judul itu judulnya ini cara merawat tokek, lalu saya masukkan lagi kalimat cara merawat tokek rumahan ini di dalam deskripsi. Trim sudah mampir di channel Ricky. Di video ini saya mereview kembali setelah 1 bulan memberikan pakan daging ayam dan ikuti terus videonya. Nah, di sini perlu saya akan edit sedikit di deskripsi ini. Nah, di sini akan saya masukkan cara merawat tokek rumahan. Cara merawat tokek rumahan. Nah, cara merawat tokek rumahan. Trim sudah mampir di channel Ricky di video ini. Nah, ini kemudian di hashtag ini kita masukkan lagi cara merawat tokek rumahan. Kemudian yang ada tadi di YouTube tadi, yang ini cara merawat tokek hasil tangkapan, merawat dari kecil hias yang baik, ini saya masukkan lagi di hashtagnya, di deskripsi. Cara merawat tokek rumahan, cara merawat tokek dari hasil tangkapan, dari kecil yang hias. Ini saya masukkan kembali. Nah, setelah deskripsi ini sudah selesai, baru kita masuk lagi ke thumbnail. Nah, untuk thumbnail ini sebisa mungkin kita akan edit atau buat thumbnailnya semenarik mungkin sehingga bisa menarik perhatian orang lain dan penasaran dengan channel yang ada. Nah, mereka akan penasaran dengan video tersebut. Lalu mereka akan mengklik atau menonton video itu. Nah, kemudian untuk di playlist, nah kita boleh buat di playlistnya berhubung di channel saya ini bermacam-macam konten ya. Ada mengenai tutorial, ada mengenai binatang kesayangan, ada juga yang mau mancing. Nah, ini mengenai tokek ini saya masukkan dia di playlist yang saya buat mengenai tokek dan jenis pakan tokek. Nah, kemudian untuk videonya kita batasi bukan untuk ditonton anak-anak, lalu kita klik tampilan lebih banyak lagi. Nah, kemudian di yang utama itu adalah di tagnya ini. Di tag ini tadi yang ada di hashtag di atas atau di judul pencarian di YouTube itu kita masukkan lagi ke sini, cara merawat tokek rumahan. Ini semua berasal dari judul yang ada di YouTube tadi. Untuk di hashtag ini semuanya itu saya masukkan ke sini. Nah, inilah yang disebutnya SEO. Ya, jadi kalau kita pertama kali mau upload video ke YouTube, tentu kita melihat dulu apa isi dari tema atau topik dari video tersebut. Sehingga kita buka YouTube, kita bayangkan kalau kita sebagai penonton atau viewer dari YouTube itu, apa yang akan kita ketik
atau judul sesuai apa yang kita cari. Nah, boleh saja contohnya atau menambah subscribe. Contohnya tutorial menambah subscribe. Nah, itu kita ketik dulu di YouTube, di mesin pencariannya judul itu. Nah, sehingga nanti akan banyak judul yang muncul. Nah, itu semua judul itu kalau bisa kita masukkan di tag ini. Nah, itu salah satu metode SEO. Itu kata kuncinya sebenarnya itu, judul sama di tagnya itu. Tapi untuk di tag ini sendiri jika berlebihan, nah itu bisa dianggapnya spam karena itu memang ada batasan-batasannya. Nah, setelah ini semua selesai, nah, itulah untuk yang utama untuk SEO ya. Setelah kita sudah edit, lalu kita klik simpan di atas ini. Oke, ini sudah selesai. Jujur ya, ini channel saya ini baru ini ya. Ini saya buat baru 1 bulan yang lalu ini untuk video ini. Nah, untuk yang menontonnya saja ini, padahal ini channel saya masih baru ya, udah 1200 penayangan. Untuk jam waktu tonton yang dicapainya sudah 68 jam. Nah, ya masih itulah untuk video-video baru dan channel-channel baru. Oke teman-teman, nah saya akan coba buka di YouTube mengenai tadi. Nah, ini cara merawat tokek rumahan, cara merawat tokek. Nah, saya akan klik. Nah, ini video yang tampil paling atas itu adalah video ini, tips cara merawat tokek supaya bisa panjang. Nah, ini video saya ini muncul di tingkat 1 2 3 4. Di video keempat, video saya itu muncul, yaitu Halo ini. teman-teman. Nah, ini baru 2 minggu saya buat ini TR, video saya, khususnya baru 2 minggu. Nah, sehingga dengan cara metode untuk SEO yang tadi kita gunakan itu, nah itu sangat membantu sekali untuk menambah ranking atau peringkat video yang kita buat di channel kita. Jadi untuk teman-teman sekalian, untuk para YouTuber, yang pertama kali adalah kalau sebelum kita membuat konten, tentu yang pertama kali planning kita. Planning itu adalah apa yang video yang akan kita buat, apa bahannya yang kita butuhkan, nah dengan temanya seperti apa. Nah, karena itu nanti sangat membantu kita untuk menentukan judul. Nah, tentu sebelum kita buat judul dari video itu, kita akan buatkan dulu di mesin pencarian di YouTube ini kata kuncinya. Contohnya, karena ini mengenai tutorial, saya akan coba klik di sini cara menambah jam tayang, contoh ya, jam tayang YouTube. Nah, ini semua kata kunci inilah ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 judul ini yang ada di kata kunci ini. Semua ini kita masukkan ke dalam tag ketika kita mengupload video. Nah, ketika video kita mengenai cara menambah jam tayang, kita akan menentukan judulnya itu. Kita harus mengambil dari salah satu ini. Bisa saja kita buat cara menambah jam tayang YouTube di tahun 2012, cara menambah jam tayang YouTube dengan cepat. Jadi inilah yang disebutnya dengan SEO, Search Engine Optimasi. Untuk mengoptimalkan video kita atau peringkat video kita berada di posisi teratas. Walaupun video kita atau channel kita masih seumuran jagung,
Memang tidak dipungkiri kalau video-video teratas itu mereka-mereka yang sudah udah di monoteis gitu ya, atau yang sudah subscribe-nya sudah sangat puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Nah, itu memang tidak dipungkiri, tapi untuk kita sebagai pemula jangan pernah patah semangat dan jangan kalah semangat, harus optimis supaya channel kita itu bisa bangkit ke depannya. Karena semakin hari dengan konsistennya kita membuat video di channel kita, YouTube itu sendiri melihat kerja keras kita. Mereka tahu, oh ini si Anu, konten kreator ini dia kerjanya bagus. Nah, dari segi kerajinan atau seni, dari segi kerapian kita bekerja, pihak YouTube itu mereka menilai kontribusi kita sebagai YouTuber, apa yang kita berikan ke platform mereka. Nah, karena pemilik YouTube itu adalah mereka, tentu dengan aturan yang mereka ada, dan mereka juga memberikan kesempatan ke kita dengan cara apa yang kita sudah berikan dan apa imbalan yang kita harapkan dan apa imbalan yang kita dapat daripada kontribusi yang kita berikan ke mereka. Jadi harapan saya kepada teman-teman YouTuber pemula, marilah kita semangat berkarya, semangat kita untuk berkreasi di YouTube ini. Saya selalu tekankan dan selalu bilang, di YouTube itu memang kita untuk pemula tidak boleh fokus, artinya kalau bisa jangan berharap untuk mendapatkan uang dari YouTube, tapi cobalah berpikir nge-YouTube untuk berkreasi atau menyalurkan hobi di YouTube itu, sehingga nanti dengan sendirinya itu dengan hukum alam itu nanti akan memberikan manfaat yang sangat besar dari apa yang sudah kita lakukan. Ingat, kerja keras itu tidak pernah berbohong. Kerja keras itu akan selalu membuahkan hasil di luar daripada apa yang kita harapkan. Oke, teman-teman YouTuber, semangat terus, maju terus, pantang mundur. Saya mohon untuk undur diri. Terima kasih teman-teman sekalian.